ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM saat serasi suara satu kata penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Semakin di ujung semakin asik pembicaraan kita kalau persoalan hukum. Hukum ini sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk mengatur agar kita masyarakat ini tertib, mengatur dalam bermasyarakat, bersosial dan bernegara tentunya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM dan juga Pak Adi Mansar SHM yang mereka ini adalah masing-masing dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, ada istilah barangkali ini saya juga kurang paham, mohon dikoreksi nanti. Ada sebangsa ultimum remedium gitu kan. Ini adalah merupakan salah satu asas barangkali yang terdapat dalam hukum pidana kita. Nah, ini misalnya merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana kita itu yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir gitu Pak. Upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Kenapa penegakan hukum upaya terakhir dilakukan, Pak? Padahal kan kita mau mencari keadilan, misalnya dengan mencari keadilan itu dengan hukum. Kenapa tadi upaya terakhir dilakukan upaya hukum? Masih ada upaya negosiasi barangkali begitu ya, Pak ya? Ultimum remedium itu sesungguhnya merupakan suatu prinsip dalam hukum pidana. Jadi karena itu sebenarnya konteksnya adalah dalam rangka penegakan pidana. Dalam rangka penegakan pidana ya. Iya. Jadi kalau ada suatu persoalan dalam masyarakat yang ada unsur pidananya, hendaknya jangan cepat-cepat diselesaikan dulu secara pidana. Kenapa? Karena pidana ini kan berkaitan dengan hukuman badan. Hukuman badan ya. Iya, hukuman badan ini kan bisa membuat rasa sakit, menyengsarakan dan lain sebagainya seperti itu. Karena itu sebelum sampai untuk diselesaikan secara pidana, alangkah baiknya kalau itu diselesaikan dulu. Adalah tadi untuk menjawab restoratif justice itu ya. Iya. Diselesaikan dulu. Selesaikan ada nggak dulu. forum-forum tertentu untuk menyelesaikan itu? Tidak. Kalau sekarang di kepolisian ada forum-forumnya ya? Sudah ada yang sampaikan oleh Pak Adi Mansar tadi. Sebenarnya kan itu kan dari pihak kepolisian itu inisiasinya untuk menegakkan restoratif justice tadi itu penyelesaian di luar peradilan. Tapi meskipun memang itu terbatas untuk bidang-bidang pidana tertentu seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, yang memang meskipun sudah mulai dibatasi dengan aturan-aturan dari kepolisian, ini masyarakat kita kan orientednya itu kan biar dirasakannya dulu macam mana di penjara tuh kan itu dia ya kan ya. Ada dendam itu ya. Ada dendam. Jadi ada bukan dendam. lagi ultimum remedium, tapi sudah ultimum primer jadinya gitu dia. Ya. Sesuatu yang lebih utama gitu ya. gitu ya. Padahal sesungguhnya azas dalam pidana itu mengajarkan pidana itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir gitu. Nah, jadi kalau upaya-upaya yang untuk mendamaikan, menyelesaikan di luar peradilan ya secara musyawarah itu tidak berhasil, barulah masuk pada ranah pidananya seperti itu. Seandainya ada salah satu pihak yang tidak puas misalnya dia tetap berhak menggunakan tetap berhak dia untuk masuk ke ranah pidana. Betul, tadi masuk pidana. Kalau memang salah satu tidak mau melaksanakan apa yang sudah disepakati secara damai tadi itu. Masih ada kemungkinan itu. Berarti kan ini perlu juga Pak Adi sebangsa edukasi mungkin sosialisasi pada masyarakat bahwa ada upaya hukum terakhir seperti itu ya. Nanti kalau masyarakat sudah capek pihak kepolisian untuk untuk melakukan mediasi, tahu-tahu satu pihak tidak mau gitu. Ini gimana Pak Adi? Iya. Sepertinya sekarang ini sarana dan kemudian kecukupan lain, persyaratan lain itu sudah memang mulai dibiasakan ke masyarakat. Kalau menurut saya ini merupakan satu cara yang diinovasi dari cara lama
Sehingga kalaupun misalnya ajasnya ada ultimum remedium, ultimum remedium ini kan tidak seperti misalnya tadi udah dijelaskan sama Bro. Jangan sampai premium remedium misalnya. Jangan mendahulukan hukum pidana. Nah, kalau mendahulukan hukum pidana, itu yang seperti dibilang tadi, hukum ini seperti alat untuk balas dendam. Tapi kalau misalnya ajasnya dibuat ultimum remedium, yang lain semua sudah dijelaskan tapi nggak selesai juga, ya otomatis pidana lah yang terakhir. Nah, itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Peradilan Pidana Anak sudah ada namanya diversi. Ya, diversi. Jadi diversi itu 3 tingkatan, harus selesai di tingkat kepolisian. Kalau terjadi diversi di tingkat kepolisian, nggak naik ke kejaksaan. Terjadi nggak jadi di kepolisian, diversi di tingkat kejaksaan, enggak juga sampai ke pengadilan. Maka saking seriusnya membuat diversi itu, di ruangan pengadilan itu ada ruangan khusus diversi namanya. Nah, itulah untuk mengarahkan bahwa ajas apa tadi, ultimum remedium itu tadi sudah diperiksa polisi, sudah diperiksa jaksa, sampai ke pengadilan pun masih ada upaya. Padahal tahu kita ini pidana. Nah, artinya ini kan kalau misalnya kita sebut warna, ini kan seolah-olah warna baru yang muncul. Kalau selama di masyarakat ada hukum itu warnanya hitam, putih, gitu ya kan? Nah, ini enggak jadi abu-abu gitu misalnya, atau malah sebetulnya ini hijau. Nah, kenapa? Karena memang masyarakat atau anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu harus dihadapkan dulu dengan hal-hal yang sifatnya ultimum remedium tadi, maka ada diversi dan segala macam. Tapi untuk kasus-kasus tertentu ya enggak, ya korupsi apa segala macam, ya bila perlu itu memang harus premium remedium, sekalipun kan kelihatannya hari ini kalau terjadi dalam tataran pemerintahan kan diaudit dulu, setelah audit ada temuan disuruh kembalikan. Kalau masih bisa dikembalikan, selesai kan secara administrasi. Nah, itu salah satu contoh. Artinya tidak merugikannya itu, kalau merugikan kembalikan dulu. Hasil audit kembalikan dulu. Meskipun perlakuannya itu adalah melanggar hukum. Ya, karena memang dia melaksanakan itu misalnya memakai prosedur juga. Misalnya ada tender, ada ini segala macam. Tapi kalau yang OTT kan enggak. OTT enggak. Gitu. Nah, disitulah fungsinya barangkali cerita ultimum remedium itu. Lebih lanjut Pak Prof terkait dengan itu, ini memang berdasar keinginan masyarakat seperti itu ya, atau memang satu inovasi yang ini tadi? Kalau bukan dari perkembangan, memang dari awal ciptakannya hukum pidana itu, prinsip itu memang sudah dikenalkan di sana. Jadi para pendiri-pendiri ataupun pembuat peraturan pidana yang lama itu sudah memikirkan itu. Kita jangan cepat-cepat untuk mempidanakan seseorang lah. Tapi kita harus coba bagaimana menyelesaikan di luar daripada ini. Setelah itu memang tidak terjadi, barulah kita ngarah kepada pidananya. Dan sekarang sudah sampaikan tadi kan, dengan diversi itu udah ada pula tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak mengurangi pekerjaan advokat itu. Kurang job itu jadi. Nah, inilah agak saya mau bertanya sebenarnya, ini mungkin agak kembali ke tadi, seperti apa sih sebenarnya penegakan hukum yang manusiawi itu, Prof? Tadi berarti yang dibutuhkan dalam hal penegakan hukum manusiawi ini, di samping operator-operator tadi, itu letaknya di hakim ya? Di aparatur hukum itu, di aparatur hukum, termasuk advokat gitu ya. Kalau sempatlah advokat bekerjasama dengan jaksa untuk menyelesaikan perkara bisa rusak juga penegakan hukum kita kan gitu kan. Jangankan itu, kita sambil guyon-guyon juga. Kadang-kadang dalam perkara perdata juga begitu kan, advokat yang bekerjasama, para pihak ini akhirnya terkuras semua ya kan gitu kan. Itu yang menyampaikan Profesor gitu kan. Dan banyak ungkapan ya. Kalau kita berperkara ke pengadilan, ungkapan yang lain itu
yang kita perkarakan hanya seekor kucing, tapi biaya untuk mengurus seekor kucing itu 2 ekor lembu yang bakal keluar gitu kan gitu kan. Itulah ungkapan-ungkapan betapa sebenarnya masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya seperti itu. Oke, gambaran tadi penegakan hukum yang manusiawi itu mengedepankan prinsip-prinsip apa tadi Pak Prof? Iya, yang manusiawi itu sebenarnya penegakan gini. Hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan basis sosial, di mana hukum itu ditegakkan. Jadi pada prinsipnya supaya hukum itu bisa tegak dengan baik, yang pertama sekali dilihat itu adalah sesuai nggak dengan hukum itu dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kalau sesuai, saya kira masyarakat juga akan menerima ketika apa hukuman yang akan jatuhkannya pada dirinya sendiri. Kemudian para aparatur negara juga harus memiliki ya sensitivitas kehidupan yang dalam kehidupan masyarakat ini, keadilan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu. Lebih masuk mereka pada kehidupan sosial masyarakatnya begitu ya Pak? Iya betul. Supaya paham kondisi, kondisi kehidupan. gitu ya. Iya. Tidak hanya berada pada lingkungan BRK saja begitu tidak. Ada laporan. Itu harapannya akan gitu. Iya. Tapi cukup bagus kok sekarang polisi kita sudah bersosialisasi kepada masyarakat, dekat dengan masyarakat gitu ya. Betul. Lagi beberapa Kapolres juga kita lihat bahwa memang sudah berada melihat bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan masyarakat kita ya. Nah, ini kita sudah berada di menit-menit terakhir ini, Pak Prof. Kalau seandainya terjadi kasus-kasus kriminalisasi, penzoliman gitu, itu bisa nggak dipergunakan hukum itu? Apa upaya yang dilakukan lagi? Misalnya pada seseorang itu dia dizolimi, masuk ke ranah hukum, upaya apa sih sebenarnya yang dilakukan lagi untuk mencari keadilan itu? Ini memang pertanyaan yang memang agak menjebak juga, bisa bilang seperti itu ya kan ya. Memang banyak persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat yang masyarakat menilai ini kok begini ya. Pada kasus-kasus yang kejadian pada Imam Habib Rizik atau apa itu kan? Justru karena itu sehingga kita mengharapkan adanya kekonsistenan di dalam penegakan hukum. Jadi tidak terjadi disparitas pandangan orang yang berbeda-beda. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. Ya, ungkapan yang tadi mungkin dikatakan hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah, ya mungkin dalam kasus Rizik itu dibandingkan dengan apa yang, mohon maaf ini bukan bermaksud apa yang dilakukan presiden pada suatu ketika dia berkunjung ke daerah sembako yang berkerumun, itu kan kemudian orang cepat untuk kok bisa dibedakan gitu ya. Ya kan ya, Ustadz ini begini dikenakan denda, diproses secara hukum, ini dibiarkan padahal jelas juga ada bagi-bagi apa di sana kan gitu kan ya. Nah, inilah yang memang yang kasat mata dilihat oleh masyarakat, yang secara tidak sadar mungkin itu agak terabaikan oleh para petinggi-petinggi kita, penegak hukum kita. Kemudian dengan berbagai dalih mencoba untuk membela diri, ya kan ya. Sesungguhnya Syihab itu sendiri kan juga sudah membela diri kan gitu ya, tapi tidak dipersoalkan. Tapi itulah dia, hukum itu kejam dan harus ditegakkan memang. Itu dia yang apa. Oke. Ini terakhir nih kita nih Pak Adi, harapannya seperti apa sih dalam hal tema kita di sini nih, apa namanya tuh, hukum itu sebagai panglima dan pelindung bagi masyarakat itu? Ya, tentu tujuan akhir yang kita harapkan betul-betul jadi pelindung ya. Dan kemudian kalau memang harus kita mewujudkan hukum itu sebagai panglima, tentu tujuannya hukum itu sebagai panglima itu tadi untuk melindungi, bukan untuk membinasakan lawan politik, bukan untuk dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi. Kalau sudah bisa mengkriminalisasi dibilang hukum itu sebagai panglima dan segala macam. Menurut saya sekali lagi, kalau misalnya kita mau menyimpulkan hukum itu dibuat sebagai panglima, harus kembali kepada tujuan penegakan hukum itu.
Jadi kalau yang mau dicari itu keadilan, kemanfaatan, kepastian, insya Allah hukum itu bisa jadi panglima. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain, nggak bisa. Baik, closing statement Pak Prof, apa nih harapannya terhadap kondisi hukum kita atau hukum sebagai panglima dan pelindung masyarakat itu? Ya, sebagai closing statement mungkin kita mengharapkan supaya hukum itu ditempatkan pada tempat yang indah gitu ya, yang baik. Ditempatkan pada tempat yang indah, yang baik, yang memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Dan kita juga mengharapkan para penegak-penegak hukum kita ini mampu menyelami nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sehari-harinya. Saya kira itu. Terima kasih closing statementnya. Pak Prof, jangan bosan utamanya ke Mandailing Natal lalu ke studio ke tempat yang lain. Kami masih berharap bisa memberikan edukasi dan pencerahan terhadap masyarakat, khususnya terhadap hukum, karena kita memang masyarakat mayoritas kita masih banyak yang belum melek terhadap hukum, karena berurusan dengan hukum ini kadang-kadang kalau kita baru dengar hukum saja udah timbul rasa kekhawatiran atau apa dan segala macam. Kita berharap memang ini dapat menjadi proses pencerdasan bagi masyarakat kita yang mendengarkan di Radio Start FM, dan juga Anda bisa melihat ini pada tayangan YouTube kita di Start FM News Channel dan juga di laman Facebook kita. Terima kasih Pak Adi juga. Iya, terima kasih. Jangan bosan-bosan kemari, meskipun kalau ke penyambungan tetap berada di sini. Iya. Baik sahabat Start FM, kesadaran hukum menjadi salah satu patokan penting ya menuju negara yang demokratis ya. Tingginya kesadaran hukum akan meminimalisir atau paling tidak dapat mengurangi tindakan kriminal. Negara yang berbudaya adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan negara yang beradab adalah negara yang menjalankan hukum tanpa pandang bulu secara manusiawi. Demikian pertemuan kita kali ini di Dialog Interaktif bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SH.M.Hum dan juga Prof. Dr. Adi Mansar SH.M.Hum di Dialog Interaktif yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya acara ini luar biasa. Untuk memberikan pencerahan, saya kira apa yang dilaksanakan oleh Start FM Radio ini harus dilanjutkan dan dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.